Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktikum kami mengenai gerak harmonik sederhana. Anggota kami adalah Anastasia Gisel, absen 2, Caroline Asya, absen 9, Darion, absen 11, saya sendiri, Jonathan Setiawan, absen 21, dan Laura absen 22. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mampu menyelesaikan soal-soal yang bertema gerak harmonik. Lalu yang kedua, mengetahui dan mengerti tentang materi gerak harmonik. Dan yang terakhir, dapat mempresentasikan materi gerak harmonik sederhana kepada teman-teman dengan baik. Ada dasar teori. Gerak harmonik sederhana adalah gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama, disebut dengan gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik atau harmonis. Yang kedua, gerak harmonik sederhana disebabkan karena adanya suatu benda mendapat suatu gaya. Oke, baik, di sini adalah langkah kerja dari praktikum kali ini. Akan dipraktekkan bandul yang memiliki berat tertentu dan memiliki panjang tali tertentu yang diayunkan pada sumbu derajat tertentu. Jadi langkah-langkah dari percobaan ini adalah kita dapat membuka link dari pad itu yang nanti akan memberi kayak simulasi bandul dengan beberapa elemen yang kita bisa kontrol seperti panjang tali, massa dari beban yang di bawah. Nanti dari data yang kita dapat, kita bisa ambil dengan stopwatch atau ada period timer di website tersebut yang bisa kita gunakan untuk menghitung si bandulnya itu memiliki berapa lama periodenya setiap satu getaran, yang seperti ada di share screen di layar. Lebih begitu, dan akan didapatkan data sebagai berikut. Nanti ada presentasinya selanjutnya, dan datanya diperoleh itu dari banyak percobaan yang dilakukan dengan elemen-elemen yang diganti sedikit demi sedikit. Hasilnya akan dilanjutkan oleh Hasya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Yang pertama dengan berat 0,5 kg dengan panjang tali 0,50 meter. Simpangan sudutnya 10, jumlah getarannya 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,19 second. Lalu waktu untuk satu kali getaran adalah 1,419 second. Dan periode bandulnya adalah 0,704 Hz. Lalu dengan simpangan sudut 20 derajat dan jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,29 second. Lalu waktu untuk satu kali getaran adalah 1,429 second dan periode bandulnya adalah 0,699 Hz. Untuk simpangan sudut 30 derajat dan jumlah getaran 10 getaran, waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,45 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya adalah 1,445 second dan periode bandulnya adalah 0,692 Hz. Sudut selanjutnya adalah 40 derajat, jumlah getarannya 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,64 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya adalah 1,463 second dan periode bandulnya adalah 0,683 Hz. Yang kelima adalah simpang sudutnya 50 derajat, jumlah getarannya 10, lalu waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,89 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya ada 1,489 second dan jumlah periodenya ada 0,6
Hz. Selanjutnya, dengan panjang tali 0,60 meter, simpang sudut 10 derajat, jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 15,49 second. Lalu waktu untuk satu kali getaran adalah 1,549 second. Dan periode yang dihasilkan adalah 0,645 Hz. Lalu untuk simpangan sudut 20 derajat dengan jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 15,57 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya adalah 1,557 second dan periode bandulnya 0,642 Hz. Untuk simpangan sudut 30 derajat, jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 10,82 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya 1,582 second, periodenya 0,632 Hz. Untuk simpangan sudut 40 derajat, jumlah getarannya 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 16,02 second. Lalu waktu untuk satu kali getaran 1,602 second dan periode yang dihasilkan adalah 0,624 Hz. Lalu yang kelima, untuk simpangan sudut 50 derajat dengan jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 10,34 second. Waktu untuk satu kali getaran adalah 1,634 second dan periode bandulnya adalah 0,611 Hz. Selanjutnya, dengan massa 1 kg dan panjang tali 0,50 meter dengan simpangan sudut 10 derajat dan jumlah getarannya 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,21 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya 1,421 second dan periodenya 0,743 Hz. Untuk simpangan sudut 20 derajat, jumlah getarannya 10, waktu yang dihasilkan adalah 14,29 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya ada 1,429 second dengan periode bandulnya 0,699 Hz. Nah, simpangan sudut 30 derajat dan jumlah getaran 10 getaran, waktu yang dihasilkan adalah 14,43 second. Waktu untuk satu kali getarannya adalah 1,443 second dan periode bandulnya adalah 0,693 Hz. Lalu untuk 40 derajat, jumlah getaran 10 getaran, waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,63 second. Lalu waktu satu kali getarannya 1,463 second dan periodenya adalah 0,683 Hz. Lalu untuk simpangan sudut 50 derajat dengan jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 14,89 second. Waktu per satu getarannya ada 1,489 second. Lalu periodenya adalah 0,671 Hz. Lalu selanjutnya ke panjang tali 0,60 meter dengan simpangan sudut 10 derajat, jumlah getarannya 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 15,56 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya ada 1,556 second dan periode bandulnya adalah 0,64 Hz. Lalu untuk simpangan sudut 20 derajat dengan jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan ada 15,65 second. Waktu untuk satu kali getarannya adalah 1,565 second dengan periode bandul 0,638 Hz. Lalu untuk simpangan sudut 30 derajat, jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 15,80 second. Lalu waktu untuk satu kali getarannya ada 1,580 second dengan periode bandul 0,632 Hz. Lalu untuk simpangan sudut 40 derajat dengan jumlah getaran 10, waktu getaran yang dihasilkan adalah 16,02 second. Waktu per getarannya ada 1,602 second dan periode bandulnya adalah 0,624 Hz. Lalu yang terakhir dengan simpangan sudut 50 derajat
Jumlah getarannya 10, waktu getarannya yang dihasilkan adalah 16,31 second, lalu waktu pergetarannya adalah 1,631 second dengan periode 0,613 Hz. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, kita akan membanding. Jadi pertanyaannya itu kita diminta untuk membandingkan periode bandul dari masa 0,2 kilo dengan 0,3 kilo dengan panjangnya juga yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dilihat tabel dari perbandingan periodenya, di mana kalau misalnya menggunakan masa 0,2 kilo dengan panjang bandul 0,5 meter, kita mendapatkan periode sebanyak 80,5. Dengan masa 0,2 kilo dengan panjang bandul 0,6 meter, kita mendapatkan periode 88,2. Lalu menggunakan masa 0,3 kilo dengan panjang bandul 0,7 meter, kita mendapatkan periode sebanyak 95,2. Dan dengan masa 0,3 dengan panjang bandul 0,8 meter, kita bisa mendapatkan periode sebanyak 101,8. Nah, ini sebenarnya angkanya lebih jauh di belakang koma itu banyak, cuma dijadiin cuma satu aja supaya simple. Oke, next slide-nya. Nah, saya menghitung rumus periode ini menggunakan 2pi dikali akar dari panjang talinya atau I-nya dibagi dengan gravitasi. Nah, kita asumsikan gravitasi itu adalah 10. Dari rumus tersebut kita sebenarnya udah bisa lihat bahwa kalau misalnya panjang talinya semakin panjang, kan berarti perkaliannya itu bakalan semakin gede, yang berarti akan resulting atau membuat periodenya semakin besar juga. Kalau misalnya secara logika kita tahu pengertian periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu getaran. Nah, kalau misalnya semakin panjang, maka waktu yang dibutuhkan itu kan semakin lama, yang membuat periodenya juga bakalan semakin besar, yang berarti semakin lama waktunya. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana hubungan antara panjang tali dengan periode yang dihasilkan oleh bandul? Nah, panjang tali memengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul itu berbanding lurus. Jadi, semakin besar panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar. Dan kebalikannya, kalau misalnya talinya semakin pendek, maka nilai periodenya juga akan semakin kecil. Oke, ini contoh dari grafik hubungan antara periode dengan panjang tali. Kita bisa lihat di 0,5 ini menggunakan data yang tadi ya, karena kan ini juga udah merupakan perbandingan secara singkat. Tapi kan kita tahu kalau misalnya ini diterusin tetap dia bakalan linear ke atas, dan juga di sini sebuah itu menunjukkan panjang talinya, kemudian Y itu menunjukkan periodenya. Nah, dengan alasan yang sama tadi, kenapa bisa naik, bahwa semakin panjang tali maka waktu yang dibutuhkan untuk suatu bandul untuk mencapai satu getaran itu bakalan lebih lama, yang membuat periodenya semakin tinggi. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor apa saja yang memengaruhi besaran periode suatu benda. Yang pertama itu ada panjang tali bandul, yaitu seperti tadi, semakin panjang tali bandul maka akan semakin besar periodenya. Lalu ada jumlah getaran, yaitu berbanding terbalik dengan frekuensi getaran. Yang ketiga ada percepatan gravitasi, yaitu semakin besar percepatan gravitasi, maka semakin besar juga periode getarannya. Dan yang terakhir ada waktu, yaitu berbanding terbalik dengan periode. Semakin banyak waktu, maka periode akan semakin sedikit atau kecil. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 5, apa saja manfaat gerak harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari?
Tentu saja di kehidupan sehari-hari tidak ada gerak bolak-balik yang berlangsung selamanya. Namun, ada beberapa contoh yang bisa dianggap gerak harmonik sederhana. Seperti nomor 1, contohnya itu bandul jam. Biasanya bandul jam itu ada di jam-jam kuno. Terus bandul pada jam kuno dapat terus berayun dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua ada getaran di senar gitar. Nah, waktu kita metik senar gitar, senarnya tuh pasti akan bergerak secara harmonik dengan frekuensi tertentu. Itu pun tergantung sama panjang senarnya. Frekuensi ini yang kita lebih kenalnya dengan nada, namun tentu saja senar gitar juga pasti akan berhenti bergetar. Lalu yang ketiga ada ayunan. Ayunan di taman juga merupakan contoh gerak harmonik sederhana, karena dia tuh geraknya bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemuli adalah gerak harmonik sederhana. Yang keempat itu bungee jumping. Bungee jumping juga merupakan contoh gerakan harmonik sederhana karena karet elastis yang panjang diikatkan pada pergelangan kaki orang yang kemudian melompat dari jembatan atau ketinggian tertentu. Melompat berosilasi ke bawah dan ke atas menjalani gerak harmonik sederhana karena elastisitas kabel bungee meskipun ketinggiannya menurun. Dan yang terakhir ada cradle. Itu biasanya gerakan maju mundur buayan disebabkan oleh satu dorongan ke sana dan dipertahankan dengan prinsip gerak harmonik sederhana dan karenanya menyebabkan buaya tertidur. Kesimpulan pada praktikum hari ini adalah pada gerak harmonis sederhana, bandul dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi getaran. Ketiga faktor tersebut adalah panjang tali, simpangan sudut, dan massa barang. Panjang tali mempengaruhi lama waktu. Semakin panjang tali, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Sebaliknya, semakin pendek tali, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Simpangan sudut juga berpengaruh dalam lamanya waktu. Semakin besar simpangan sudut, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran juga semakin lama. Sebaliknya, semakin kecil simpangan sudut, maka waktu satu getaran akan semakin kecil. Massa barang juga berpengaruh. Namun di percobaan kali ini, pengaruh tersebut tidak terlalu terlihat. Bahkan beberapa hasil percobaan ada yang sama meski massa kedua beban berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan massa yang tidak signifikan, yaitu hanya 0,5 kg. Namun, perbedaan yang sedikit ini terjadi hanya sepersekian detik. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.